pada senja berakhir ini, kita berkumpul di hadirat Tuhan untuk merayakan pembaruan janji imamat kita dan berberkatan minyak kudus. Sebuah perayaan setiap tahun kita rayakan. Dan pada tahun ini tema perayaan kita adalah Kristus telah menjadikan kita imam bagi Allah Bapanya. Kristus telah menjadikan kita imam bagi Allah Bapanya. Tema ini hendak menggugah kembali ingatan kita akan pertanyaan sederhana ini. Siapa kita? Who we are? Berangkat dari tema ini, dengannya saya ingin mengajak kita semua rekan-rekan, terutama para imam, merenungkan kembali bangunan identitas imamat kita, sekaligus praksis aksi kehidupan kita sebagai imam bagi Allah. Suatu perenungan yang mengajak kita kembali ke nurani dan batin kita masing-masing. Dan dalam pandangan saya, bacaan suci sore ini mengungkapkan sejumlah dimensi mendasar dari bangunan dan wadah identitas kita sebagai imam Tuhan itu. Ketiga perikop suci yang kita dengar pada sore hari ini semacam memberikan kode identitas imamat bagi kita sekalian, dan saya merangkumnya dalam 3 dimensi identitas imamat itu dan bacaan suci pada sore hari ini. Saudara-saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dan seterusnya, kita menjumpai gambaran Nabi tentang hamba Tuhan yang membawa kabar baik kepada yang tertindas, membawa mereka yang patah hati, dan memberitakan kebebasan kepada orang-orang yang tertindas, juga para awam. Apa yang dimaksudkan? Apa yang ingin diungkapkan dari frase ini? Di sini, dimensi kunci pertama imamat kita seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah panggilan. Imamat kita adalah panggilan. Semua mungkin kita menyadari, tapi tentu tidak hanya sekedar mengisi ruang-ruang rasionalitas kita. Dimensi pertama ini membawa kita pada 3 karakter utama dari panggilan hidup kita. Semua kita menghayati. Pertama, panggilan ini bukan hasil pribadi, bukan upaya pribadi, bukan usaha pribadi, melainkan panggilan ini sebagai semata ekspresi rahmat Tuhan bagi kita sekalian. Kita hanya menjawab ya di hadapan rahmat agung itu. Saya kira sebatas ini kita semua menyadari. Kita dapat menyebutnya demikian karena kita berharga, dan kemudian karena kita istimewa di mata Tuhan, maka kita pun dipanggilnya. Berharga dan istimewa. Kalau itu yang menjadi dasarnya, maka jangan sampai keistimewaan dan nilai kita itu kemudian dirusakkan oleh kita sendiri. Karakter kedua, sebagai rahmat Tuhan, panggilan kita selalu memiliki alasan. Ini berkaitan dengan karakter lain dari panggilan kita, yakni kita hanyalah sebagai anak. Kita tidak lebih sebagai instrumen kasih dan kemurahan Tuhan untuk dibagikan kepada umat yang kita layani. Karena hanya sebagai instrumen, maka karakter ketiga panggilan itu adalah sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan dengan penuh kasih sayang, penuh kerendahan hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu karakter dari dimensi panggilan seturut yang digarisbawahi
mengenali saya. Saudara-saudara terkasih, selanjutnya dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 1 ayat 5 sampai 8, kita diingatkan akan jati diri kita sebagai imam yang diurapi oleh darah Kristus. Tugas yang kita terima harus masuk dalam kesadaran kita. Tugas itu dimeterai oleh darah Kristus sendiri. Dimensi kedua ini, dimensi imamat kedua ini adalah pengurapan. Panggilan, kemudian yang kedua pengurapan. Karena itu melalui sakramen suci, para imam dikhususkan untuk melayani Tuhan. Seperti minyak suci yang akan kita berkati pada misa ini, imam diurapi dengan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan setia. Dan dimensi kedua ini memunculkan dua karakter utama imamat kita. Pertama, pengurapan bukan sekedar status simbolis, tetapi pengurapan merupakan tanda nyata yang mengandung karakter kehadiran Tuhan dalam hidup yang diurapi itu, dalam hidup kita para imam. Hal ini memberi kita kekuatan yang diperlukan untuk meneguhkan panggilan kita dengan karakter ilahi, divine karakter. Dan karakter kedua dari dimensi pengurapan ini ialah bahwa pengurapan itu mempunyai karakter transformatif, punya karakter untuk mengubah, membimbing, mendukung imamat kita. Karena itu pengurapan tidak hanya segera sebagai tanda simbolis yang dikenakan pada dahi dan pada tangan seorang imam, tetapi itu adalah tanda transformatif. Artinya kita tidak sendirian. Tuhan melalui Roh Kudusnya akan membimbing kita, mendukung kita, akan mendidik kita dalam tugas pelayanan kita. Imamat niscaya mengubah hidup kita yang menerima pengurapan, serta mengembangkan ruang hidup di mana kita hadir, di mana kita diutus dalam gereja Roh kita. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus dalam Injil Lukas yang kita dengar pada sore hari ini berdiri di sinagoga dan membaca gulungan kitab Yesaya, menggaungkan proklamasi bahwa Roh Tuhan ada padaku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan membebaskan kepada orang dalam. Panggilan dan pengurapan hanya tervalidasi melalui praksis aksi kita. Panggilan, urapan hanya mungkin ditegaskan dalam praksis aksi nyata panggilan itu. Dengan itu, dimensi kunci ketiga dari karakter dan identitas imamat kita adalah pelayanan. Bukan baru, tapi ini persis yang harus menjadi jiwa. Dimensi ini mengantar kita pada dua karakter utama imamat kita dari dimensi pelayanan ini. Pertama, sebagai imam, kita dipanggil dan diurapi untuk mewartakan Injil dengan berani dan setia dan mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus dengan sukacita. Di sini, seorang imam mestinya memiliki karakter ketergantungan. Karakter ketergantungan mutlak pada Tuhan Yesus sendiri yang telah mengutus dan memanggil. Dan juga dia masuk dalam keintiman dengan Sang Emmanuel yang memanggil kita. Dan karakter kedua adalah para imam menjadi mercusuar iman, membimbing jiwa-jiwa menuju sumber kehidupan dan kegembiraan, menghibur mereka yang berduka atau memberikan dukungan kepada mereka yang terpinggirkan. Ini adalah
karakter yang kedua dan dimensi pelayanan ini. Artinya, kalau kita menjadi mercusuar, maka diri kita yang menjadi alat Tuhan dan Tuhan bercahaya dalam diri kita. Karena itu, semua orang yang membutuhkan apa yang mereka butuhkan, nasihat-nasihat rohani yang mereka butuhkan, dilakukan di dalam hati seperti ini. Di sini, imamat selalu mempunyai karakter relasional terbuka, senantiasa terhubung erat mutlak pada urusan-urusan ilahi dan sekaligus kepentingan gereja umat Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini kita ingin membaharui kembali identitas diri kita sebagai imam Tuhan ini dalam 3 dimensi itu. Karena itu, dalam perayaan Ekaristi Kudus yang kita rayakan bersama dengan umat pada sore hari ini, saya gembira merayakan perjumpaan rohani ini bersama rekan-rekan sekalian, juga umat yang hadir pada kesempatan ini. Saya mengajak para imam agar sejenak back to the past memories. Sejenak back to the past memories. Kembali ke kenangan-kenangan indah saat pertama kali kita mendengar suara panggilan Tuhan itu. Back, kembali. Ketika kita menerima pengurapan suci menjadi imamnya, kenangan kembali. Ada yang sudah 54 tahun, ada yang sudah 43 tahun, 41 tahun, 40 tahun, dan lain-lain. Kembali ke dalam pengalaman ketika Tuhan memanggil kita dan menurut kita pada waktu tangis. Dan ketika kita tenggelam dalam tapak-tapak pelayanan, mari kita melihat kembali dan menembus jejak-jejak Tuhan yang memanggil kita. Karena bagaimanapun, saudara-saudara, kita senantiasa dituntut agar imamat kita terus bernyawa, dimanapun panggilan, dimanapun pengurapan dan pelayanan, kita dibentuk oleh identitas kita. Dimanapun kita diutus, baik di paroki maupun di lembaga, imamat harus tetap bernyawa. Di mana panggilan, di mana pengurapan dan pelayanan kita membentuk identitas kita sebagai imam Allah. Saya juga amat gembira dengan kehadiran umat terkasih, walaupun sangat terbatas, di sisi para imam pada sore hari ini dan biarawan-biarawan. Saya berharap umat sekalian dapat senantiasa menjaga agar imamat sama-sama kami para imam terus berdenyut dan berdaya di tengah umat, sampaikanlah alam kepada mereka jika denyut imamatnya mulai tidak terkendali. Juga sediakanlah bantuan ketika denyutan imamat mulai melemah dalam diri kami sekalian para imam. Sampaikan alarmnya. Marilah kita semua meneguhkan kembali jalur panggilan kita masing-masing, baik imam maupun umat Allah, demi menampakkan wajah kasih Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kita di gereja lokal yang